Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi statistik lainnya, yaitu tentang median. Nah, median itu apa? Perhatikan. Oke, median itu disingkat dengan ME adalah ukuran tengah. Nah, perhatikan bahasanya. Ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Ingat, kata kuncinya dia apa? Telah diurutkan. Gini ya, telah diurutkan. Nah, median ada dua, ada median data tunggal, nanti yang kedua untuk median data berkelompok. Kita bahas satu-satu untuk median data tunggal. Perhatikan, misalkan ada X1, X2, X3 sampai Xn. Merupakan datum yang sudah terurut. Ingat bahasanya dia sudah terurut. Untuk menentukan medianya adalah sebagai berikut. Perhatikan jumlah datumnya apakah dia ganjil atau genap. Kalau dia ganjil maka medianya itu adalah data ke n plus 1 dibagi 2. Dengan X n plus 1 dibagi 2 adalah datum ke n plus 1 dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau datanya, misalkan data ganjil itu jumlahnya ada 9. 9 kan ganjil. Maka datanya itu 9 tambah 1 bagi 2. Nah, berarti kan 10 bagi 2, 5. Maka data ke-5 itulah mediannya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika datanya genap, maka mediannya adalah setengah dari n per 2, xn plus 2 ditambah n per 2 plus 1. Nah, kita untuk lebih lengkapnya nanti kita perhatikan contohnya saja ya. Kalau dengan contoh nanti lebih enak nanti. Perhatikan contohnya, contoh soal 1. Nah, ini contohnya ada 3. Sengaja contohnya ada 3. Yang satu untuk yang data ganjil, jumlahnya ganjil. Kemudian yang kedua datanya jumlahnya genap. Dan yang terakhir ini data frekuensi. Perhatikan soal nomor yang A. Perhatikan data ini belum diurutkan. Belum diurutkan, maka kata kuncinya data harus diurutkan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah diurutkan jadi gini nih. Paling kecil kan 4 nih. 4, 5, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini kalau kita tulis ini X1, X2 sampai X9. Nah, ini datanya 9. Berarti kalau datanya 9 dia masuk ke ganjil. Sebenarnya caranya gampang saja. Berarti 9 tambah 1 berapa? 10. 10 bagi 2, 5. Sebenarnya datanya ada di sini. Nah, kita perhatikan nih. Nih, datanya ada di sini nih. Nah, gimana kalau secara rumusnya? Perhatikan. Median itu sama dengan data ke 9 tambah 1 dibagi 2. 9 tambah 1 kan 10. 10 bagi 2, 5. Jadi data ke 5. Bukan nilainya 5, bukan. Tapi data ke 5. Nah, data ke 5 itu yang sudah diurutkan ya ini. Berarti mediannya adalah 8. Paham ya? Awas jangan sampai tertukar. Setelah didapat 5, malah nilainya 5. Bukan. Tapi data ke 5 gitu ya. Oke, coba kita perhatikan soal yang B. Nah, ini belum diurutkan datanya. Berarti harus diurutkan terlebih dahulu. Ini sudah diurutkan. Nah, ini ada 10 datanya. Berarti kalau ada 10, jumlahnya ganjil genap. Genap ya? Oke, datanya genap. Maka, perhatikan medianya itu adalah setengah xn per 2 tambah n per 2 plus 1. Jadi, n-nya kan 10. 10 bagi 2, 5. Ini 10 bagi 2, 5 tambah 1. Berarti 6. Jadi gini nih. Gitu ya. Nah, setengah dalam kurung 10 bagi 2 kan 5 nih. Data ke-5 ditambah data ke-6. Mana data ke-5 dan ke-6-nya? Nah, ini. Data ke-5 dan ke-6-nya. Artinya apa? Tambahkan data ke-5 ditambah dengan data ke-6. 8 ditambah 10. Nah, ini. 8 ditambah 10. Berapa? 18. 18 dikali setengah atau dibagi 2. Sama dengan 9. Jadi, median untuk soal nomor B itu adalah 9. Paham ya? Tengah-tengahnya di sini nih. Oke, coba lihat, perhatikan yang C. Nah, yang C dijumlahkan dulu datanya, frekuensinya.
1 tambah 4, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 25. Maka jumlahnya itu adalah 25. 25 ganjil genap. Ganjil ya. Oke, ganjil. Berarti karena ganjil ditambah 1 nih. 25 tambah 1, 26. 26 bagi 2. Berarti berapa? 13. Berarti sebenarnya data ke-13. Oke, data ke-13 itu ada di mana? Perhatikan nih data ke-13. Oke, ini lihat frekuensinya. Ini kan data ke-1 nih. Jumlahnya 1. Ini langsung ke 4. Maksud ke 4 itu apa? Artinya ini data ke-1 ditambah 4. Berarti ini udah data ke-5. Di sini tuh terakhir tuh data ke-5. Data ke-5 berapa? Jumlahnya 10. Karena data ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu nilainya adalah 10. Paham ya? Data ke-1, karena ini jumlahnya 1 ya. Data ke-1 nilainya 5. Data ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu nilainya adalah 10. Ini kan baru 5 nih. 5 tambah 5 berapa? 10. Artinya di sini nih data ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 itu datanya berapa? 15. Ini dari 1 sampai ini nih, ini jumlahnya baru 10. Yang diminta data ke berapa? Data ke-13. Maka setelah 10 langsung di sini frekuensinya 10. Berarti 10 tambah 10 berapa? 20. Artinya bahwa data ke-13 itu ada di sini. Ini kan data ke-10 nih. Di sini tambah 10 berarti data ke-11, 12, 13, 14 sampai data ke-20 itu ada di sini. Berapa datanya? 20. Maka median dari data ini yang C ini X13, data ke-13 itu ada di sini. Berapa nilainya? Yaitu 20. Paham ya? Oke, lanjut. Untuk selanjutnya median data berkelompok. Perhatikan median data berkelompok. Rumusnya seperti ini. Perhatikan. ME itu artinya median. TB itu tepi bawah kelas median. Setengah N itu menunjukkan bahwa dia tengah-tengahnya kan. Setengah N. Gitu kan. Kemudian N itu jumlah frekuensi. FK. Perhatikan FK nih. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. P itu panjang kelas, FME itu frekuensi kelas median. Nah, perhatikan nanti ke depan kita akan belajar lagi banyak data ini, penyebaran data itu. Selain median ada lagi yang lainnya. Nah, ini nanti rumusnya mirip-mirip dengan median. Hanya beda ininya aja nih. Nanti ada kuartil. Berarti kalau kuartil rumusnya ininya aja yang berubah. Ada desil, ininya aja yang berubah. Nanti kita bahas ya satu persatu. Oke. Dari rumus ini kita langsung coba biar lebih paham masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal nih ya. Data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran. Ditunjukkan pada tabel berikut ini. Perhatikan nih. Yang 30 sampai 34 menit ada 8 orang. Terus sampai 60 sampai 64 menit itu ada 7 orang. Jumlah keseluruhan siswanya itu ada 80 orang. Nah, dari sini tentukan median dari data pada tabel tersebut. Berarti kita mencari nilai tengahnya ya. Tengah-tengah anak itu kira-kira dia di berapa menit gitu kan. Oke, perhatikan. Ini yang harus kita pahami. Sebelum menghitung median, tentukan dulu letak mediannya. Kalau ini datanya udah terurut kan. Kalau data dalam bentuk tabel itu biasanya dia sudah terurut. Makanya yang perlu kita cari sekarang itu adalah cari dulu letak mediannya. Letak median itu kan setengah N. Setengah dari 80. Setengah dari 80 berapa? 40. Paham ya? Oke, jadi hal ini berarti bahwa median terletak pada datum ke-40. Terus dari mana cara mencari datum ke-40-nya? Ini nih tambahin. 8 tambah 10 tambah 13. Nah, ini nih. Itu pada frekuensi 17 yaitu kelas ke-4. Nih, 8 tambah 10 berapa? 18. 18
tambah 13 berapa? Kemudian ditambah 17. Nah, akhirnya 40 atau lebih itu dia ada di kelas ini nih. Ada di kelas ke-1, 2, 3, di kelas keempat ya. Di kelas keempat. Ini nih. Maka disinilah letak mediannya. Karena jumlahnya lebih besar atau sama dengan 40. Kalau ini belum 40 ya. Lanjut, maka kita dapat mencari pertama tepi bawah. Tepi bawah kelas mediannya berarti ini nih. Yang ini kurangi 0,5. Ya kan? 45 dikurangi 0,5, 44,5. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti ini 13 tambah 10 tambah 8. Ini nih. Nah, sama dengan 31. Ya kan, 31 kan masih di bawah ini, di bawah 40. Makanya kelas medianya ada di sini. Kemudian panjang kelas itu antara 45 sampai 49. Ini semuanya pasti sama. Itu adalah 5. Oke, paham ya? Dari 45 ke 49 panjangnya 5. 45-nya masuk, 49-nya masuk. Kemudian frekuensi kelas median berarti ini frekuensi kelas mediannya adalah 17. Nah, setelah didapat ini, nah, perhatikan, ini nih, udah didapat ini semua. Kita cek rumus medianya. TB, berarti TB-nya 44,5. Setengah E-nya 40, FK-nya 31, P-nya 5, ME-nya 17. Ini, masuk ya. Sama dengan ini 40 kurangi 31, 9. 9 dikali 5, 45 dibagi 17 itu 2,65. Maka jumlahnya 44,5 ditambah 2,65 sama dengan 47,15. Artinya apa? Jadi mediannya adalah 47,15 menit. Paham ya? Terakhir nih contoh ketiga, perhatikan soalnya dalam bentuk histogram. Nah, yang ditanyakan adalah data yang membagi data tersebut sama besar. Kalau membagi data sama besar artinya apa? Dia median kan? Nah, ini nih. Ini data histogramnya. Kemudian yang ditanyakan membagi data tersebut sama besar. Membagi data sama besar artinya ya dibagi 2. Kalau dibagi 2 artinya apa? Ya median. Gitu ya. Nah, perhatikan. Nah, ini ya, nilai data yang membagi data tersebut sama besar adalah median. Perhatikan dulu banyak datumnya. Ini 4 tambah 8 tambah 20 tambah 14 tambah 9 tambah 5. Itu jumlahnya adalah 60. Berarti tengah-tengahnya 60 aja bagi 2. 60 bagi 2 itu adalah 30. Nah, data ke-30 lah itu adalah mediannya. Coba 4 tambah 8 berapa? 12. 12 tambah 20, 32. Maka sebenarnya median itu ada di sini. Di kelas ketiga ya. Di kelas ketiga. Nah, ini nih. Yang jumlah frekuensinya 20. Karena di sini ketika dijumlahkan ada 32. Sementara yang dicari itu data ke-30. Berarti 30 itu ada di sini. Paham ya? Kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya udah ada ini. Ini semuanya pakai tepi bawah nih. Berarti tepi bawahnya 21,5. Kemudian cari jumlah frekuensi sebelum kelas median 4 tambah 8 yaitu 12. Kemudian panjang kelas dari 21,5 ke 28,5 itu panjangnya adalah 7. Kemudian frekuensi kelas median berarti ini ya. Berarti berapa? 20. Nah, kita masukin ke rumusnya. Saya tulis kembali ini biar nggak lupa. Nah, masukin sini nih rumusnya. Tinggal dimasuk-masukin doang. Oke, ini. Kemudian 30 kurangi 12, 18 ya. Kemudian 18 kali 7 dibagi 20 itu 6,3. Jadi 21,5 ditambah 6,3 itu sama dengan 27,8. Jadi medianya itu ada di 27,8. Oke, terima kasih. Materi tentang median baik data tunggal maupun data berkelompok saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.